Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nurwidianti dan teman saya Haulia Ratnanggulan, Eko Wahyudi, Nur Khalifah, Hanifah Dwi Wahyuni, Mela Indah Nadila, Lina Sari, dan Anessa Usafir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan meristem, penyongkong, dan dermal. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah suatu jaringan pada tubuh tumbuhan yang berisikan sekumpulan sel. Fungsi dari jaringan meristem yaitu menambah tinggi dan panjang tumbuhan, memperbesar dan memperlebar batang, menyimpan cadangan makanan pada akar, mencari nutrisi, membentuk cabang, dan membantu bertumbuhnya sel-sel. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu 1. Selnya berbentuk prismatis atau kubus atau membulat, tersusun dari sel-sel yang membelah aktif. Yang ketiga, antara sel satu dengan sel lainnya tidak terdapat rongga atau ruang, sehingga struktur jaringannya menjadi padat. Pada sel terdapat protoplasma dengan jumlah yang banyak. Sel mudanya belum terdiferensiasi sehingga dapat tumbuh menjadi jaringan apa saja. Tiap sel memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran sangat besar. Bagian dalam selnya tidak memiliki kandungan zat makanan. Hal ini disebabkan karena plastida dalam jaringan meristem belum matang. Plastida adalah organel yang dinamis dan mampu membelah serta memiliki kegunaan sebagai tempat pembuatan atau penyimpanan suatu senyawa kimia penting. Vakuola pada sel berukuran kecil atau bahkan tidak sama sekali. Vakuola adalah organel dalam sel. Vakuola berisi cairan yang banyak mengandung molekul organik. Klasifikasi jaringan meristem. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Promeristem. Pada awal perkembangan tumbuhan, semua sel melakukan pembelahan diri. Pada fase embrio tumbuhan, sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah yang berupa promeristem atau meristem promedial. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Contoh jaringan promeristem pada lembaga biji tumbuhan. Yang pertama, meristem primer merupakan jaringan lanjutan dari promeristem yang sel-selnya masih aktif membelah berdasarkan fungsinya. Meristem pada ujung akar pada daerah diferensi dibagi 3 sistem jaringan, yaitu protoderm yang akan menjadi epidermis, meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar, dan prokambium yang akan berkembang menjadi silinder pusat. Dengan NIM 19 Kita lanjut untuk klasifikasi jaringan meristemnya. Yang kedua ada meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder bentuk pitih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar dibanding tengahnya. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus atau velogen. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Kemudian berdasarkan posisinya, yang pertama ada meristem apikal atau meristem ujung. Meristem apikal terdapat di ujung batang atau pucuk utama, ujung batang lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Pada meristem apikal terdapat dua bagian utama. Yang pertama ada meristem apex pucuk. Apex pucuk adalah bagian yang tepat di atas promodium daun yang paling muda yang bersifat meristematis. Kemudian yang kedua ada meristem apex akar. Kemudian yang kedua ada meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga akar dan batang tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Kambium pembuluh berperan dalam penebalan batang dan akar, sedangkan kambium gabus berperan membentuk lapisan pelindung
predem atau gabus. Yang ketiga ada meristem interkalar atau meristem antara. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya meristem pada pangkal luas tumbuhan, golongan rumput-rumputan. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan luas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar termasuk jaringan primer. Nah, ini untuk gambar bagian-bagian meristem sekunder. Yang pertama ada meristem apikal yang terletak di bagian pucuk. Fungsinya adalah untuk memperpanjang bagian pucuknya atau berkemampuan meristematis. Kemudian ada meristem interkalar yang terletak di bagian permukaan batang yang fungsinya adalah untuk memperbesar bagian batang. Dan yang ketiga ada meristem lateral. Meristem lateral ini fungsinya adalah untuk memanjangkan bagian batang. Jadi ruas-ruas di batang tersebut akan memanjang. Kemudian ada pun meristem apikal yang terdapat di bagian akar dan menyebabkan akar menjadi memanjang ke bawah atau yang disebut dengan pertumbuhan. Meristem interkalar atau meristem antara. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya, meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar termasuk jaringan primer. Yang selanjutnya, jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Fungsi jaringan penyokong yaitu 1. Menegakkan batang dan menegakkan daun. Yang kedua, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Yang ketiga, melindungi embrio di dalam biji. Yang keempat, melindungi jaringan pengangkut. Yang kelima, memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim penyimpan udara. Yang pertama yaitu jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan permanen yang bersifat sederhana dan memiliki peran untuk mendukung sistem tunas tumbuhan secara mekanik. A. Berbentuk memanjang dan sejajar dengan pusat orang yang ditempatinya. B. Dinding selnya tidak mengandung lignin tetapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. C. Beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas sehingga juga dapat berfungsi menunjang fotosintesis. D. Pada dinding sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat. E. Bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif letak jaringan kolenkim. Kolenkim dapat ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga dan buah. Selanjutnya susunan sel kolenkim. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup yang bentuknya memanjang dengan penebalan dinding dari bahan selulosa dan pektin yang tidak merata. Sifatnya plastis, artinya mampu membentang tetapi tidak kembali lagi. Bila organnya tumbuh, sel kolenkim adalah sel hidup. Ada yang mengandung kloroplas. Jenis-jenis jaringan kolenkim: kolenkim angular, sudut, kolenkim lamelar atau tangensial, papan, kolenkim anular, kolenkim lacunata atau lakuna. 2. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Sifat dari jaringan sklerenkim yaitu terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Pada dindingnya ada lignin dan mengandung selulosa. Sel jaringan berdinding keras mengandung sedikit protoplas yang kemudian menghilang saat sel menjadi dewasa. Dapat ditemukan di batang, daun, dan bagian keras biji serta buah. Ciri-ciri jaringan sklerenkim tersusun dari sel mati, mempunyai dinding sekunder rata, bersifat elastis, berdasarkan asal-usulnya dibedakan menjadi serat dan skleroid. Letak jaringan sklerenkim terletak pada bagian korteks dan periskill dan juga berada di antara xilem dan floem. Jaringan ini juga bisa ditemui pada buah dan biji yang berupa sklerida. Fungsi dari sklerenkim yaitu 1. Penyokong tumbuhan, 2. Pemberi kekuatan dan dukungan mekanik bagi organ tumbuhan, 3. Pelindung organ tumbuhan, 4. Menjaga tanaman dari stres karena faktor dan lingkungan.
Jenis-jenis sel sklerenkim yaitu 1. Serat sklerenkim atau fibers, 2. Sel-sel batu atau sklerida. Jaringan dermal. Jaringan dermal terletak pada bagian paling luar dari tubuh tumbuhan dan berfungsi sebagai jaringan pelindung tubuh tumbuhan. Jaringan dermal terdiri atas epidermis dan periderm. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat makanan. Sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan yang lain disebut derivat epidermis, seperti stomata atau mulut daun, trikoma, rambut-rambut, emergensis, spina, duri, sel kipas, sel kersik atau silika, filamen, dan litokis. Yang kedua, jaringan periderm. Periderm atau jaringan gabus adalah jaringan pelindung yang dibentuk untuk menggantikan epidermis, batang, dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Struktur jaringan gabus terdiri dari velogen atau kambium gabus yang akan membentuk velum atau gabus ke arah luar dan velodrem ke arah dalam. Fungsi periderm: A. Sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air. Yang B. Melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu yang ekstrim, mengurangi kehilangan air. Yang C. Melindungi tumbuhan dari gangguan mekanisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.